Salam dan bahagia. Bersama saya, Maria Krasedisloin SPD, CGP Angkatan 9, dari SMA Negeri 2 Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selamat pagi, Bu Seli. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik. Oke, baik. Ibu Seli hari ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, hari ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Seli. Ibu Seli ini adalah salah satu guru fisika di SMA Negeri 2 Kefamenanu yang akan saya observasi atau saya supervisi kelas. Baik, sebelum Ibu melakukan supervisi di kelas, mungkin ada tujuan yang harus dilakukan. Tetapi sebelumnya itu mungkin saya perlu menanyakan tentang atau memberitahukan dulu tentang tujuan kita hari ini. Jadi tujuan yang dilakukan itu adalah untuk saya mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Seli di kelas. Baik, lalu kenapa tujuan ini harus dilakukan? Sebelumnya itu memang kita harus memulai dengan percakapan yang namanya percakapan pra-observasi, di mana agar Ibu Seli dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau tujuan yang akan dicapai. Namun sebelum Ibu Seli melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan kepada Ibu Seli. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas 12 yaitu berkaitan dengan materi kuat medan listrik. Ada dua tujuan. Yang pertama itu peserta didik harus mampu menentukan besar kuat medan listrik jika muatannya tetap atau konstan dan jaraknya berubah, ataupun sebaliknya jika muatannya berubah dan jaraknya konstan. Terus tujuan yang kedua itu peserta didik harus mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan tepat. Oke, baik ya Ibu Seli. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Nah, dari dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Seli itu apa? Oke, baik. Area pengembangan yang harus saya capai itu yang pertama itu dari aspek pengetahuan, yang kedua dari keterampilan, dan yang ketiga dari sikap. Nah, pada area pengetahuan itu yang dikembangkan itu adalah peserta didik harus mampu menentukan besar kuat medan listrik jika muatannya tetap atau konstan dan jaraknya berubah, ataupun sebaliknya jika muatannya berubah dan jaraknya tetap. Terus pada aspek keterampilan itu di situ saya menilai peserta didik harus mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, untuk aspek sikap di situ saya menilai sikap peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dalam kelas. Oke, baik Ibu Seli. Jadi area pengembangan yang dicapai itu ada tiga, yaitu adalah area pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan diamati oleh Ibu Seli. Lalu yang berikut itu strategi apa yang digunakan oleh Ibu Seli di dalam proses pembelajaran itu? Oke, strategi yang saya gunakan yaitu pembelajarannya itu berdiferensiasi, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dan minat belajar. Oke, terus yang berikut, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning berbantuan LKPD dan juga berbantuan simulasi dari TEK. Oke, terima kasih Ibu Seli untuk percakapan kita hari ini. Percakapannya itu percakapan pra-observasi sebelum Ibu Seli masuk melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin hanya ini saja Ibu Seli percakapan kita. Selamat menjalankan tugas, semoga sukses. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang.
Hormat. Baik teman-teman dan guru, mari kita siapkan hati kita untuk menghadapi panggilan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dan Orang Tua Yesus yang bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih menjaga kami semua anak-anak-Mu hingga kami masih bisa berkumpul di ruangan kelas ini untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan belajar di fisika. Kami sekarang belajar dengan Tuhan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan bimbingan yang dari kepada Engkau, terus ada melindungi dari kami anak-anak-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang menjadi hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Silakan Indah. Ya, Indah duluan. Baik, setelah kami amati video tersebut, pertanyaan yang kami dapat, mengapa ketika sedotan digosokkan ke tisu dan didekatkan pada kertas tersebut dapat bergerak mengikuti sedotan? Oke, kita kasih aplaus kepada kasih. Pertanyaan dari kami, apa yang menyebabkan kertas dapat bergerak mengikuti arah gerak sedotan? Oke, kita kasih aplaus. Silakan pertanyaan yang tadi itu ditulis dalam LKPD itu untuk dijawab dari sumber-sumber atau literatur yang sudah disiapkan. Itu ada buku cetak, terus bahan ajarnya nanti ditampilkan. Terus yang berikut nanti setelah kamu kerja itu baru kita melakukan simulasi tes untuk mengisi tabel yang ada di dalam LKPD. Baik, di sini kasih dari tabel pertama, di sini kasih dari tabel yang kedua. Kemudian grafik yang kami buat angka dari grafik, angka dari grafik harus diubah.
atau E akan semakin besar atau semakin naik. Yang berikutnya, bagaimana pengaruh massa yang konstan dan jarak yang berubah terhadap besar kuat medan listrik berkaitan dengan data tabel pertama. Yang kami jawab, pengaruh massa yang konstan dan jarak yang berubah, maka besar kuat medan listriknya menurun. Yang kedua, bagaimana pengaruh massa yang berubah dan jarak yang konstan terhadap besar kuat medan listrik yang berkaitan dengan data tabel kedua. Pengaruh massa yang berubah dan jarak yang konstan terhadap besar kuat medan listrik adalah besar kuat medan listrik akan semakin bertambah semakin naik. Bagaimana hubungan besar kuat medan listrik dengan jarak dari grafik di atas? Hubungan besar kuat medan listrik dengan jarak dari grafis yaitu jika jaraknya berubah maka besar kuat medan listrik akan semakin menurun. Jika jaraknya konstan maka besar kuat medan listrik akan semakin naik atau semakin besar. Kesimpulan yang kami buat, yang pertama, jika muatan I konstan, jarak akan berubah maka kuat medan listrik yang dihasilkan menurun. Yang kedua, jika muatannya berubah, jarak konstan maka kuat medan listrik yang dihasilkan besar. Yang ketiga, jika muatan atau jarak berubah, besar kuat medan listrik akan semakin besar. Namun, jika jarak konstan, besar kuat medan listrik akan semakin kecil dari jarak yang mempengaruhi besar kuat medan listrik. Baik, sekian hasil kesimpulan dari kami. Sekian yang Muatan apa saja yang terdapat pada masing-masing benda seperti sedotan, tisu, dan kertas setelah sedotan digosokkan ke tisu? Yang bertanya mengenai muatan apa yang terdapat pada tisu, muatan apa yang terdapat pada sedotan, dan juga muatan apa yang terdapat pada kertas. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tisu itu memiliki bermuatan negatif. Nah, ketika sendok itu di sedotan, maksudnya sedotan digosokkan pada tisu, maka tisu dari muatan dari tisu akan berpindah kepada sedotan tersebut, sehingga sedotan tersebut itu akan mendapatkan muatan negatif yang berlebihan. Sehingga apabila dia didekatkan dengan kertas, di mana kertas itu memiliki muatan positif, sehingga waktu diputar itu dia akan searah atau saling mengikuti arah. Jadi di sini karena adanya muatan negatif yang berlebihan, sehingga dapat membuat kertas sedotan tersebut dapat menarik benda-benda di sekitarnya yang bermuatan positif. Baik, begitu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Catur puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Kenapa jarak konstan dapat mempengaruhi nilai kuat medan listrik? Ya, silakan. Baik, saya akan coba menjawab. Nilai konstan itu kan artinya nilainya tetap. Jadi di sini jaraknya itu bisa tetap. Yang diperhatikan dulu apakah E-nya itu berubah atau tidak itu dari muatannya. Apakah muatannya semakin besar atau tidak? Karena jaraknya yang konstan berarti apapun muatannya itu kecil atau besar pasti akan tetap menaik ke atas atau grafiknya itu tetap akan ke atas. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Kelompok kami sangat mengerti. Oke, kita kasih aplaus. Oke, ya. Jadi sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran mengenai kuat medan listrik yaitu muatan dan jarak sangat berpengaruh pada hasil dari kuat medan listrik tersebut. Oke, kita kasih aplaus untuk John. Yang menyimpulkan, oke silakan Eka. Baik, di sini yang dapat saya simpulkan bahwa kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh jarak dan juga muatannya. Nah, ketika jaraknya itu tetap dan nilai muatannya itu berubah-ubah, maka akan mempengaruhi nilai dari energi kuat medan listriknya, di mana nilai dari kuat medan listriknya itu akan semakin bertambah. Yang kedua, jika jaraknya itu berubah-ubah dan nilai muatannya akan tetap, maka itu akan mempengaruhi nilai dari kuat medan listriknya, di mana nilai dari kuat medan listriknya itu sendiri akan semakin menurun. Oke, kita kasih aplaus. Ya, jadi kesimpulannya itu kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh muatan dengan jarak. Ya, kita lihat dari punya grafiknya dengan nilai tabelnya tadi. Sekarang dari nilai grafik tabel ini kita disumbungkan dengan rumus kuat medan.
Rumus kuat mainan itu E sama dengan siapa yang bisa jelaskan hubungan antara E dengan I dengan R di sini? Hubungannya bagaimana? E berbanding lurus dengan I. Ulang, Maya. E berbanding lurus dengan I selalu berbanding terbalik dengan R. Iya, E berbanding lurus dengan I dan berbanding terbalik dengan R. Siapa yang bisa jelaskan lebih lanjut? E berbanding lurus dengan muatannya, sedangkan berbanding terbalik dengan jarak. Sehingga nilainya bagaimana? Kalau E berbanding terbalik dengan R, berarti kita hubungkan dengan grafik dengan tanggal yang tadi. Ya, Maya. Semakin dekat jarak semakin besar nilai E-nya. Tadi berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding terbalik. Berbanding berarti ulang, Maya. Semakin Jika jaraknya semakin besar maka nilai E-nya semakin kecil. sebaliknya Jika jaraknya semakin kecil maka nilai E-nya semakin besar. kita berdoa. Yang bertugas untuk Baik, teman-teman dari guru. Marilah kita siapkan hati kita untuk menghadapi Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi semua anak-anak-Mu sepanjang pembelajaran ini hingga telah datang dengan baik. Bapa, sementara kami akan kembali ke rumah masing-masing dan percaya Tuhan bahwa perlindungan yang sempurna daripada Engkau ada bagi anak-anak-Mu hingga kami boleh di rumah masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam syukur kami hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada